Selamat datang di program Belajar Mandiri. Kita masuk ke bab 3 tentang transport layer dan kita fokus di titik 3.3 ya, connectionless transport UTP. Berbicara tentang UTP ini itu sudah didefinisikan pada RFC 768. Anda bisa melihat di internet, Anda cari teksnya, contohnya mungkin saya lihat di sini. Anda bisa dilihat di sini ya. Kemudian ini adalah standar UTP, gimana struktur datanya dan sebagainya. Ini sudah Anda bisa pelajari di sini. Oke, kita balik ke tadi. Jadi UTP ini dia tidak perlu yang namanya connection. Jadi kalau misalkan host A dan B saling berkomunikasi, itu tidak perlu terjadi koneksi terlebih dulu ya. Kemudian tidak ada yang namanya state, jadi antara penerima dan pengirim itu tidak perlu menyimpan kondisi status terakhirnya. Jadi pengirim saat data pertama, kedua, ketiga itu tidak ada saling berhubungan. Jadi ya kirim. Ketika si penerima tidak siap atau belum siap portnya untuk menerima paket ini, ya dia tidak bisa menerima. Sehingga ketika dia hidup ya, dia tidak dapat data sebelumnya, dia hanya dapat paket yang saat ini datang. Dan UTP ini kalau lihat seluruh datanya, kita lihat di sini bahwa dia perlu namanya sumber portnya, kemudian destination portnya, kemudian panjang secara keseluruhan dan checksum. Oke, jadi UTP ini secara implementasi banyak digunakan, bahkan di dalam streaming multimedia ini banyak digunakan, karena kalau kita pakai connection oriented artinya klien-klien yang mau akses ke server dia harus terjadi connection terlebih dulu, sehingga kalau misalkan kliennya banyak sekali connect ke server ya bisa jadi server itu tidak kuat. Nah, UTP ini sangat cocok sekali untuk streaming multimedia. Dan lihat struktur datanya sebelah kanan sini ada yang namanya checksum. Nanti kita lihat bahwa gunanya dia adalah untuk mendeteksi paket-paket yang error ya, yang gagal ya. Sehingga konsepnya sangat mudah sekali. Di pengirim paket-paket data yang akan dikirim dilakukan proses checksum, perhitungan checksum ya. Kemudian checksum ini dimasukkan ke paket di sini, dia akan kirim nilainya checksumnya. Kemudian di sisi penerima maka dilakukan komputasi checksum di sini dan dibandingkan dengan nilai yang di sini headernya. Kalau tidak sama ya error, kalau sama ya jadi benar. Jadi prosesnya sangat simple. Teknik checksum itu banyak sekali. Contohnya untuk misalkan 16 bit seperti ini. Tapi di topik ini kita tidak akan membahas komputasi checksum secara matematis atau secara detail. Oke, itu adalah topik untuk UTP dan semoga bermanfaat. Terima kasih.